bahwa Jember itu banyak hal ya. Salah satunya pesantren Nuris, bahwa kita menjadi sesuatu yang besar juga karena ada nama Nuris ya. Itu luar biasa khususnya dalam perkembangan sastra di pesantren. Saya kira kita bersyukur di Jember itu dianugerahi pesantren Nuris ya, dengan segenap pengurusnya. Ada Kiai Karom yang kita cintai bersama, Kiai Muhyiddin Abu Somad, ada Gus Robert beserta keluarganya yang begitu terbuka. Jadi kalau ada lomba, ada Nuris yang ikut, itu udah bisa ketar-ketir yang lain. Amin. Karena memang pesantren Nuris itu memang tidak main-main dalam membangun kesastraan di sini. Majalahnya sangat berkembang baik ya di Nuris, saya lihat itu. Konten-kontennya juga bagus gitu ya. Produktif sekali ya Nuris itu, sudah jangan bertanya lagi, Nuris sudah sangat produktif ya. Kalau ditanya bukunya berapa di Nuris, ya banyak sekali bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda Sobat Santri? Tentunya hadir bersama saya Septian Yohanes Amir di podcast Maris TV. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang sastra dan geliat sastra di pesantren dengan salah satu narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Siswanto SPD MA. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Santri, kita tahu bahwa Oktober merupakan salah satu bulan yang spesial karena bulan ini disebut sebagai bulan bahasa. Dan selanjutnya ada lagi satu momen penting di bulan Oktober, yaitu Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Nah, apakah ada kaitan antara santri dan sastra? Nah, kita simak podcast Maris edisi Geliat Sastra di Pesantren. Nah, Bapak Siswanto, nah, jadi seperti yang kita tahu ya Bapak ya, bahwa sastra dan juga pesantren ini sangat berkaitan erat seperti itu. Tentu, sangat dekat ya. Dan menurut Bapak sendiri mengenai sastra pesantren ini sebenarnya apa sih Bapak? Boleh diberitahukan? Ya, sebelum saya bercerita ya, mendongeng tentang sastra pesantren, mari kita ucapkan dulu ya selamat kepada warga Nahdliyin, khususnya ya warga NU, salah satu tokoh pendiri Les Bumi NU, dianugerahi oleh Presiden ya pada tanggal 10 November kemarin, gelar sebagai pahlawan nasional ya, suatu kebanggaan kita bagi warga NU dan warga Indonesia umumnya ya. Baik, terkait dengan sastra pesantren itu memang menarik ya, pembicaraan ini sempat menjadi heboh ya, menjadi perbincangan yang hangat pada 1 bulan terakhir ya. Jadi ada beberapa seminar, webinar daring, Zoom meeting ya. Ada 3 kalau tidak salah yang fokus membahas tentang perkembangan sastra pesantren. Ini menarik ya. Ada yang mengarah pro, ada yang mengarah kontra. Itu pasti ya, setiap fenomena pasti itu sunatullah ya. Kalau dalam tradisi kita di pesantren itu ya sunatullah, memang ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang setuju, ada yang tidak ya, seperti itu. Tapi yang perlu saya awali saja cerita saya ini dari refleksi kita ya sebagai santri. Mungkin teman-teman, saya juga pernah nyantri di pesantren kecil dulu di Sumeneb, Madura ya. Jadi saya merasa tidak ada satupun pelajaran di pesantren itu tidak menggunakan pendekatan sastrawi. Itu yang pertama ya, yang sangat kita masih ingat gitu ya sampai sekarang. Misalnya tentang
bagaimana Ibriti ya, mungkin teman-teman sudah hafal mungkin Ibriti ya, atau kitab-kitab yang lain juga banyak sekali yang disenandungkan. Itu salah satu metode yang menarik ya untuk menguasai lebih cepat materi yang ada di pesantren itu. Ada juga yang berkembang karena saya di Madura ya, jadi saya cerita yang saya tahu aja tuh. Di kami ketika kecil itu juga dekat dengan syair-syair ya, jadi yang menjadi studi khas di pesantren itu yang kontennya ya tentang apa? Tentang ajaran-ajaran dari kita ya, dari pesantren yang di pesantren tradisional ya, kalau modern mungkin tidak ada ya seperti itu. Dan kalau ditanya misalnya apa sastra pesantren, saya mengingat apa yang ada diskusi di Zoom meeting, di webinar itu, memang saya sepakat ya bahwa sastra pesantren yang paling membedakan antara sastra pesantren dengan yang lain itu, saya sepakat dengan salah satu tokoh ya yang berbicara di daring itu, bahwa sastra pesantren kalau dibaca itu bukan hanya mendapatkan informasi, tetapi dinilai sebagai ibadah. Itu bedanya. Mungkin teman-teman nanti santri itu harus disampaikan bahwa ketika kita misalnya membaca tentang kisah-kisah waliullah ya, tentang kisah-kisah yang menarik yang diceritakan secara sofistik ya, meskipun itu fiksi, tetapi saya kira juga di situ kita akan mendapat informasi juga ibadah. Karena mengapa dinilai ibadah? Karena ketika kita membaca sastra pesantren itu begitu cepat ya, ada upaya, ada kata, ada wacana yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Misalnya kita siiran dan sebagainya. Jadi kalau bicara tentang sastra pesantren, bicara bentuknya itu cukup banyak juga. Secara etnografis itu juga banyak sekali ya. Mulai dari berbentuk syair, nagoman, berbentuk kitab ya, banyak sekali. Kisah-kisah tentang inspiratif itu juga. Mungkin ada yang diadopsi dari sastra pesantren yang menjadi sastra umum ya, misalnya sholawat daun-daun. Mungkin teman-teman pernah membaca cerpen sholawat daun-daun ya. Itu diadopsi dari kisah-kisah sofistik yang diajarkan oleh kiai-kiai di pesantren tradisional. Bagaimana ada seorang yang hobinya membersihkan tempat ibadah itu dan sekitarnya, memunguti daun-daun sambil bersolawat, misalnya seperti itu. Itu yang sangat kental ya, jadi yang membedakan itu. Yang kedua yang menjadi pembeda itu selain yang tadi ya, selain yang spiritual yang tadi, saya sepakat dengan beberapa pendapat juga yang ada di luar toko pembicaraan itu, di seminar-seminar nasional itu ya, bahwa sastra pesantren itu memang memiliki habitus yang berbeda dengan yang sastra yang lain gitu. Dia lahir dan untuk di habitus pesantren itu misalnya. Jadi sangat tidak mungkin orang luar berbicara tentang pesantren, tidak akan mungkin. Tidak akan tahu rasanya mungkin ya teman-teman selama bertahun-tahun setiap pagi sarapan hanya tahu tempe ya, dan itu pun harus antri dan sebagainya, mandi, sandal hilang dan sebagainya. Jadi kisah-kisah seperti itu tidak akan mungkin dimiliki oleh orang di luar pesantren gitu. Nah itu dari suara-suara yang sepakat ya suara-suara yang pro ya. Saya juga ada beberapa yang tidak pro, saya juga ini ya, yang kontra saya juga amati pendapatnya. Ada keberatan dari beberapa teman ya, beberapa teman-teman ya, baik penulis maupun yang pengamat sastra ya. Persoalannya itu ada yang rasionalisnya begini. Ketika sastra pesantren diberi label ini adalah sastra pesantren, ada yang merasa bahwa itu mendegradasi makna sastra pesantren itu sendiri. Itu. Saya sepakat kalau misalnya sastra pesantren itu dideklarasikan oleh penulis sastra itu sendiri. Misalnya saya sekarang sebagai ustadz ya, di salah satu pesantren, kemudian saya menulis puisi, kemudian saya deklarasikan ini loh sastra pesantren.
Nah, saya sepakat kalau itu mendegradasikan makna sastra pesantren itu sendiri. Tetapi labelisasi yang disampaikan atau yang diberikan oleh seorang peneliti mengamati fenomena itu sah-sah saja. Kita tidak bisa menolak ya. Misalnya ada seorang peneliti dari Jogja misalnya, atau dari Bandung, atau dari Jakarta, atau mungkin luar negeri, kemudian berkunjung ke Indonesia, menemukan aktivitas kesastraan yang berbeda ya, baik dari sisi tematik, estetika, puitik dan sebagainya, itu memiliki sesuatu yang berbeda dari sastra yang ada di luar pesantren misalnya. Kemudian dia memberikan label bahwa itu adalah sastra pesantren, no problem. Saya sepakat, tidak ada masalah di situ. Kalau misalnya sastra pesantren kemudian dideklarasikan dari dalam misalnya, saya kira belum pernah ada sampai sekarang. Saya belum pernah menjumpai sosok-sosok senior-senior kita ya yang menulis ya benar, seperti Gusmus, seperti Dezawi Imron misalnya ya, atau teman Asep Dazamnur, dan atau teman-teman yang menulis misalnya Hilma Anis misalnya ya, atau yang menulis novel Dua Barista juga. Beliau itu tidak mendeklarasikan ini sastra pesantren, tidak. Memang harus dari orang peneliti lain. Karena labelisasi itu bukan tugas kita sebagai kreator ya. Dari orang lain ya. Tugas labelisasi itu ya tugas peneliti gitu loh. Nah, ketika ada misalnya saya seorang kreator, kemudian saya memandang dari luar menjadi seorang peneliti, ya tolong dibedakan gitu loh. Jangan tiba-tiba disamaratakan, kok dia bilangnya tidak mau mendeklarasikan, kok sekarang bilang begitu. Posisinya berbeda, sudah keluar, dia sekarang menjadi peneliti misalnya ya. Jadi seorang peneliti itu ya memiliki grand teori, grand design sendiri, melihat fenomena. Kemudian fenomena itu ditemukan, kemudian diberi nama. Itu kan suatu yang wajar, gitu. Ya seperti itu. Jadi tidak ada yang salah gitu. Ini yang kemudian diperdebatkan di sini salah satunya ya. Nah, tapi saya keberatannya itu ketika itu diberikan oleh seorang peneliti terus disalahkan, itu saya kira kurang etis ya. Nah, misalnya kita begini, sekarang kita punya grand design teori, kemudian kita menemukan bentuk kopi baru misalnya, terus kita beri nama kopi A selain kopi Robusta dan Arabica, terus apa salahnya? Karena memang bukan kopi Robusta, memang bukan kopi Arabica itu. Punya ciri khas yang lain. Punya ciri khas berbeda memang kan, terus gitu. Nah, yang penting bukan kopinya yang berbicara, ini loh kopiku beda, bukan. Tapi dari pengamatan orang lain. Iya, dari seorang peneliti itu boleh-boleh saja. Dan labelisasi itu sangat dinamis ya dalam dunia keilmuan ya, ilmu pengetahuan ya. Kalau kita baca Thomas Kuhn itu ya, paradigma revolusi, paradigma itu ya mungkin satu saat juga dibantah oleh peneliti yang lain, itu tidak ada masalah karena ada dialektika. Iya, ada dialektika keilmuan di situ kan. Kita mengenal yang sederhana, ada tesis, antitesis, ada sintesis, itu yang paling sederhana. Yang penting sebuah paradigma itu punya grand design teori yang jelas. Misalnya ada secara epistemologis, secara aksiologis, itu kan memang ada datanya, ya sudah gitu loh. Ini loh bentuknya, ini definisinya begini. Dia memang berbeda gitu kan ya. Dia tidak ada masalah gitu. Okay. Dan beliau-beliau yang nulis dari berangkat dari sastra pesantren dan menceritakan tentang dunia pesantren tidak pernah merasa dirugikan dan tidak pernah merasa butuh ya. Memang ini loh sastra pesantren biasa-biasa aja gitu. Dan mereka juga tidak pernah, beliau-beliau itu memprotes ketika ada peneliti yang memberikan nama sebagai sastra pesantren. Silakan, itu wilayah keilmuan saya kira ya. Di wilayah keilmuan kita sangat di era posmo seperti ini ya, di era post-klaus seperti ini dilarang kita pokoknya, repot itu kalau pokoknya. Ya kita hargai aja orang menemukan sesuatu yang seperti itu. Mungkin dia melihatnya dari sisi yang berbeda dari apa yang kita pandang dari posisi kita yang memandang objek tersebut, misalnya seperti itu. Karena memang semua orang punya pemikiran tersendiri, asalkan memang harus ada sesuatu yang jelas ya. Iya. Kalau misalnya berbicara sastra pesantren, itu seolah-olah kita seperti menekan tombol otomatis kalau bertanya pada teman-teman santri. Karena mereka setiap hari ya ketika mudah masuk ke sana, aroma sastranya sudah sangat kental sekali gitu. Bagaimana kita menghafal fa'ala yaqulu fa'al itu sudah
Ada bukan sastra maksudnya, tapi ada pendekatan sastrawi yang digunakan. Mengapa menggunakan pendekatan sastrawi? Karena mungkin memang kodrat kita ya sebagai manusia itu tidak bisa lepas dari seni ya. Seperti itu, mungkin lebih mudah. Contoh misalnya ada sebuah dongeng di Afrika itu ya, ada sebuah cerita di Afrika, seorang antropolog itu ketika meneliti tentang hewan-hewan liar di Afrika, kemudian dia dikejar kalau tidak salah oleh gajah ya kalau tidak salah, terus kemudian ngamuk itu, udah ilmu-ilmu yang dia pelajari tentang menaklukkan hewan-hewan liar itu tidak bisa mempan ya. Akhirnya dia dibantu oleh orang lokal ya menyanyikan sebuah nyanyian rakyat tertentu, gajah kemudian menjadi lebih jinak, kemudian menghindar dan sebagainya. Ya sebenarnya bukan sesuatu yang wow ya, memang mungkin sudah given ya, sudah anugerah dari yang Maha Kuasa, memang besarnya seperti itu. Wah, ini memang menarik sekali ya, membahas tentang sastra pesantren, sehingga saya lupa nih memperkenalkan lebih jauh lagi dari Bapak Siswanto. Nah, beliau ini merupakan salah satu ketua Les Bumi Jember, yaitu Lembaga Seni dan Budayawan Muslim Indonesia. Betul ya, Bapak ya. Dan sekarang merupakan dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember dengan strata 1 menempuh di Universitas Jember dan juga strata 2 di Universitas Gadjah Mada. Wow, hebat sekali ya Sobat Santri ya. Nah, kita akan lanjut lagi Bapak tentang sastra pesantren. Jadi ketika menghadapi sastra sendiri, menurut Bapak bagaimana santri itu harus menyikapi karya sastra? Pertama, yang sering saya bilang di setiap momen, di setiap event, setiap kesempatan, dan khususnya juga melalui podcast Maris TV ya, saya sampaikan kembali bahwa sastra itu mindset kita tolong diubah ya. Jangan lagi menempatkan karya sastra itu menjadi sebuah quiz ya, menjadi sebuah pilihan. Tetapi sastra itu sudah bergerak harusnya menjadi need atau menjadi kebutuhan. Jadi bukan persoalan like or dislike. Nah, inilah yang kemudian terjadi pada mindset umum ya. Ya kita juga tidak menyalahkan ya orang memilih jalan itu gitu. Hanya kita berharap bahwa tidak bisa kita hidup itu tidak mengisi, ada satu ruang yang kosong dalam hidup kita itu yang memang harus diisi oleh karya sastra. Betul. Itu pertama, kan itu kebutuhan. Jadi ibarat kita itu makan yang untuk biologis ya, fisik. Kalau karya sastra itu yang membentuk batin kita yang kadang tidak bisa kita logika ya. Karena wilayah perasaan susah diukur itu kan. Nah, cuma persoalannya itu tolong sekali lagi jangan dihadapkan pada pilihan yang like or dislike. Saya tidak suka sastra. Apa sih saya? Nah, itu berarti ada sesuatu yang bermasalah. Apakah di transformasi knowledge-nya itu ketika di transformasi pengetahuannya tentang sastra ketika di sekolah, apresiasi sastranya yang kurang misalnya, atau memang kesempatannya memang kurang, ya nanti mungkin teman-teman di sini guru-guru itu bisa menyampaikan penting hanya satu kalimat yang disampaikan. Tolong karya sastra itu jangan ditempatkan pada pilihan suka dan tidak suka. Karya sastra itu sama dengan kebutuhan primer kita yang lain, yaitu kebutuhan. Nah, hanya satu kalimat, tetapi informasi itu penting disampaikan. Mungkin suatu saat bisa mengubah mindset yang sudah ada ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karya sastra itu memang kita ini ya harus punya bekal, itu yang pertama. Dan yang kedua ya harus punya bekal kita sebagai apresiator ya. Berbeda dengan bekal kita tadi, pertanyaannya kan sebagai apresiator, konsumtif ya, bukan persoalan kreator. Kalau kreator bekalnya berbeda, nanti kreator bekalnya nanya sama teman-teman ada ahlinya di nulis itu ya, teman kita yang masih belum menemukan jalan pulang itu. Nah, kalau misalnya bekal-bekal kita sebagai apresiator itu memang yang pertama memang harus memiliki keterampilan berbahasa yang memadai. Itu teman-teman. Jadi ada yang menyepelekan keterampilan berbahasa. Itu tolong direvisi, benar-benar harus direvisi.
apalagi di kondisi yang sangat riskan seperti ini, dunia seolah-olah dilipat ya, tidak ada ruang dan waktu, seolah-olah Berubahnya kita cepat ya, Bapak, ya. berubahnya cepat, dunia yang serba apa ya, dibuat. batas-batas kita seolah-olah ditabrak ya, mana wilayah privasi, mana wilayah umum, seolah-olah kita sudah tidak. Kadang kita juga tidak sadar bahwa ini privasi kemudian kita umumkan menjadi konsumsi publik gitu. Ya kita harus benar-benar memiliki apa ya, keterampilan berbahasa. Dulu waktu SD kan ada buku keterampilan berbahasa, itu memang penting sekali. Itu yang pertama, yang bekal yang pertama ya dalam menghadapi karya sastra. Ketika teman-teman kemudian keterampilan berbahasanya itu sangat apa adanya, keterampilan berbahasa itu pertama bisa dilatih dengan banyak membaca. Betul. Baca kuncinya. Nah, persoalannya teman-teman santri itu, saya paling tidak sepakat kalau misalnya di pesantren itu orang malas membaca. Tidak ada seperti ini. Kalau di tingkat tataran santri itu sepertinya semuanya gila baca dan harus baca. Kalau tidak baca pasti dia tidak naik kelas, pasti dia tidak lolos terus kitab-kitabnya yang dipelajari. Itu pasti sudah. Karena sistemnya seperti itu. Nah, persoalannya kita mungkin harus mengembangkan bahan bacaan kita. Gitu. Jadi berbicara bahasa, keterampilan berbahasa itu bukan kita pergi ke kursus ya, seperti kursus bahasa Inggris, bukan ya. Hasilnya ini wilayahnya berbeda. Jadi kita memang harus melatih diri kita banyak-banyak membaca. Nah, ketika banyak-banyak membaca, bacaan juga harus dilihat dikembangkan atau tidak. Gitu. Apakah hanya membaca karya-karyanya Ibnu misalnya, itu juga pengaruh. Gitu. Jadi bahan bacaan itu sangat pengaruh. Gitu. Ada teori duplikasi ya. Jadi apa yang kamu baca akan kamu terapkan gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Apa? You are what you eat. Ya. Apa yang kamu makan, apa itulah kamu, seperti itu. Ya. Maksud saya gitu, saya nggak bisa baca misalnya. Bisa aja ini bapaknya dulu. Itu maksudnya. Jadi bukan di pesantren itu persoalannya bukan mereka tidak, teman-teman adik-adik santri itu bukan tidak mau membaca. Mungkin pesantren juga harus menyediakan, berikan lahan, wawasan, pilihan bacaan, itu penting. Dan ini menarik berbicara sastra pesantren ya, tentang bacaan ini. Di era 70-an, 80-an, 90-an itu pesantren itu ada seolah-olah membatasi diri. Karena perkembangan sastra yang sangat erotis waktu itu ya, juga khawatir masuk ke pesantren, akhirnya dibatasi. Itu juga pernah terjadi sehingga terkadang ada kegiatan membaca puisi di pesantren menjadi tabu akhirnya. Itu juga ya, mungkin ada trauma di masa lalu ya seperti itu. Nah, saya melihat pesantren Nuris ini luar biasa ya perkembangannya. Kalau kita bicara dari Pasuruan ke timur sampai Banyuwangi, sepertinya sulit ya mencari pesantren yang sangat terbuka, benar-benar mengembalikan santri itu kepada laboratorium yang besok dia akan terjun ke masyarakat. Jadi di sini pesantren bagi saya itu laboratoriumnya, kita belajar banyak hal di sini, dan di sini benar-benar diberi kesadaran bahwa besok di luar itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di dalam. Nah ini penting, sangat penting. Ini penting sekali bagi pengelola pesantren ya, menyadari hal itu, bahwa di luar itu bukan hanya persoalan fikih yang beredar ya, banyak sekali persoalan kebudayaan yang lain dan juga yang macam-macam ya, sangat kompleks di sana. Dan Nuris, saya kira pondok ini sudah mengarah ke sana dan sudah berjalan sepertinya. Nah, dan luar biasa, saya juga sudah menyaksikan beberapa kegiatan-kegiatan yang cukup menarik ya, baik di wilayah sastra maupun di wilayah kebudayaan ya. Nah, mungkin ya jujur aja, kita mungkin dari Pasuruan sampai ke Banyuwangi, 7 kota atau juga kabupaten itu, saya belum pernah menjumpai pesantren yang ngadain karnaval di dalam. Seperti kemarin ada karnaval ya. Kemudian ada reog ketika misalkan, itu sangat susah. Benar itu. Kemudian ada yang berbasis kebudayaan Madura juga menampilkan di situ. Itu salah satu
laboratorium, salah satu wahana yang luar biasa diberikan kepada santri, bahwa besok kamu itu pulang memang sebagai santri mengetahui ilmu-ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu yang lain itu. Akan tetapi dia tidak dilepas, dia dicerabut ya dari akarnya, bahwa dia adalah suku Jawa, dia adalah suku Madura yang memiliki kebudayaan yang banyak sekali yang perlu dia kenali itu loh. Dan dipandang dari sisi santri tentunya, dipandang keilmuan santri ya, seperti itu. Itu menarik. Wah, jadi satu yang saya harus garis bawahi ya Bapak ya, untuk memberikan apresiasi atau menyikapi karya sastra itu memang harus pertama mengubah mindset bahwa sastra itu bukan pilihan. Betul ya Bapak ya? Iya, bukan dislike or likes, tapi adalah kebutuhan, harus digaris bawah oleh semua kalangan ya Bapak ya, baik dari guru, ustadz ustazah maupun santrinya. Nanti di Nuris nanti bisa dibuat ya di pintu gerbang atau di sekolah, sastra itu bukan pilihan. Sastra adalah kebutuhan gitu ya. Menarik itu. Menarik. Bisa dibuat tagline ya. Nanti bayar royalti ke saya. Mungkin Pak Ibnu ya bisa langsung ya calling berapa. Wah, selanjutnya nih Bapak, kemudian menurut panjenengan bagaimana karya-karya pesantren itu berkembang dan sejak kapan karya-karya di pesantren itu berkembang? Ya, jujur saya belum pernah meneliti ya, saya hanya pendengar, membaca hasil penelitian orang lain itu. Ya sudah sejak lama kalau bicara sastra pesantrennya. Kalau berbicara nadoman sejak pesantren ada ya. Itu kalau bicara siiran ya juga sejak Islamisasi di Indonesia juga digunakan gitu. Sastra Jawa dengan serat ulang rai dan sebagainya juga, serat zat jati juga itu kan bentuk-bentuk sastra Jawa yang ada Islamnya di dalam itu juga menarik gitu ya. Jadi cukup lama saya kira mengikuti, mungkin seumuran dengan perkembangan peradaban Indonesia ya, mulai dari transisi nenek moyang terus ya Islamisasi itu teman-teman mungkin ingat teman-teman tentang sejarah Wali Songo seperti itu. Kemudian berkembang pengaruh ada percetakan ya, baik koran, majalah. Nah, ini perlu dicatat teman-teman. Saya mengenal karya sastra itu di majalah pesantren itu, dan itu luar biasa pada tahun 99 2000 awal itu. Ketika tulisan kita masuk di majalah pesantren itu luar biasa. Apresiasi. Itu sepertinya kita jalan di halaman pesantren. Jadi trending topik begitu ya. Itu semua santri melihat begitu. Itu karyanya kemarin yang masuk dimuat di situ dan sebagainya. Itu luar biasa. Itu dulu tahun-tahun 2000 ketika percetakan di Indonesia itu sudah mulai terjangkau ya. Nah, dulu kan mahal sekali di era-era udah lama, udah baru percetakan sangat mahal ya. Nah, ketika reformasi mungkin percetakan mungkin agak murah, akhirnya perbukuan, majalah, koran itu luar biasa itu. Nah, kemudian berkembang sekarang ya digitalisasi ya. Akhirnya sekarang mungkin nanti di websitenya Pondok Pesantren Nuris itu perlu ada menu yang khusus tentang karya sastra. Nah, jadi majalahnya sudah tidak cetak lagi, berbasis digital seperti itu. Itu menarik ya, saya kira majalahnya sangat berkembang baik ya di Nuris. Saya lihat itu konten-kontennya juga bagus itu ya. Jadi ketika saya berbicara perkembangan sastra di Pondok Pesantren Nuris, saya tidak perlu berbicara, di sini sudah selesai itu. Apa yang mau dicari di sini sudah ada semua, dan semuanya dibuka, difasilitasi. Santri semuanya diberi akses untuk berkembang ya, minat dan bakatnya. Yang suka astronomi ada ya. Iya, ada. Yang suka sains juga ada, yang suka bahasa Inggris juga diberi ruang. Yang suka yang passionnya ke olahraga, ke agama juga ada juga sangat menarik. Semuanya berjalan dengan baik. Kalau bicara sastra dan menulis itu prestasinya ya baik prestasi yang berupa tulis ya cetak maupun yang berupa performance ya udah nggak usah ditanya lagi. Jadi kalau ada lomba dan nulis yang ikut itu udah bisa ketar-ketir yang lain. Amin. Karena memang pesantren nulis itu memang tidak main-main dalam membangun kesastraan di sini.
Mungkin ya ada beberapa catatan itu pasti, karena sebuah upaya itu pasti adalah titik-titik kelemahan di mana itu pasti ada yang namanya upaya. Yang berupaya saja memiliki kelemahan, apalagi yang tidak. Seperti itu. Nah ini menarik Bapak, mungkin bisa diberikan tipsnya atau tadi hal-hal yang harus diperhatikan nih ketika. Ya, mungkin saya bisa memberikan ini ya, pengalaman saya ketika mondok dulu. Jadi mungkin perlu adanya membangun komunitas-komunitas sastra atau literasi di setiap pengurus atau setiap lokal. Kalau di pesantren itu apa? Lokal ya? Lokal apa? Kamar ya? Di kamar-kamarnya. Iya, mungkin ada sebuah lokal ya, mungkin kamar yang sama. Jadi kalau kami dulu di Madura itu ya hampir setiap lokal memiliki komunitas sastra, gitu, dan memiliki program kerja, gitu, dan memiliki medianya untuk mempublikasikan karyanya. Nanti mungkin bisa bisa dikembangkan di Nuris ya. Jadi yang Putri itu ada beberapa kelompok komunitas ya, dan ada perpustakaannya. Perpustakaannya tentunya ya mulai dari bacaan-bacaan karya sastra Indonesia, karya sastra Timur Tengah, itu juga penting dibaca. Seperti saya mungkin di pesantren sudah sangat biasa membaca Khalil Gibran ya. Udah biasa, kalau nggak baca Khalil Gibran saya kira belum sah jadi santri. Itu dulu gitu ya. Mungkin selama ini di pesantren Nuris komunitasnya besar ya mungkin ya. Jadi dibuat satu tim gitu kan ya. Itu tetap jalan gitu. Dan ada satu strategi lainnya juga harus dibuka gitu. Dicoba misalnya memberikan ruang yang lebih spesifik, lebih kecil, yaitu skopnya misalnya dibatasi di lokal-lokal atau misalnya berbasis kelas atau berbasis kamar misalnya ya. Jadi mungkin nanti satu kamar diwajibkan ada pojok baca. Dan di pojok baca itu juga bukan hanya tempatnya ya, tetapi isinya juga perlu dikontrol. Jadi tim yang besar yang sudah terbentuk di pesantren Nuris itu yang men-take down ke bawah, mengontrol ya ke bawah itu apakah sudah ada pojok bacanya. Nah, apakah ada isinya? Ketiga, isinya apa saja. Nah, itu perlu juga dikurasi itu ya. Kalau misalnya isinya hanya koran ya itu juga tidak baik gitu. Mungkin Pak, kalau pojok bacanya berbasis digital, sangat menarik. Contoh misalnya di setiap satu lokal komunitas itu memiliki tablet yang harganya ya 2 jutaan itu ya, ditempel dan di situ ada akses buku-buku PDF. Misalnya seperti itu. Di situ ada akses website ke Nuris untuk mengirim karya-karyanya. Misalnya seperti itu. Jadi ini yang terjadi di beberapa pesantren di Madura itu sudah berbasis lokal. Bahkan mereka berkompetisi komunitas mana yang terbaik. Dan setiap tahun dipilih komunitas mana, komunitas sastra dan literasi di lokal mana yang jadi itu diberi penghargaan. Tadi kita menyinggung tentang ruang-ruang diskusi yang ada di komunitas yang nantinya mungkin dibentuk ya, komunitas-komunitas kecil ya di lokal-lokal tertentu. Itu juga perlu diberi ruang akses, misalnya berbicara dengan ahli sastra, mendatangkan tentang kreator-kreator. Jadi tidak harus besar acaranya, jadi bisa didatangkan ke lokal-lokal tertentu. Itu sangat pengaruh ya seperti itu. Dan yang selain komunitas, saya mencoba ini ya, dulu ada, mungkin sekarang masih ada ya, menarik juga bisa dimodifikasi, bisa diadopsi ya metode ini. Di Sukorejo itu, di Salafiyah Syafi'iyah itu di Situbondo pernah ada sekolah puisi kalau tidak salah, apa sekolah deklamasi kalau tidak salah ya, yang dibina oleh Mas Ustadz Zainul Walid ya. Di sana itu berjalan cukup menarik. Jadi ada kelas tertentu dengan kurikulum tertentu dan diuji, diberi materi, kemudian diberi panggung sampai diwisuda dan menerima ijazah. Ada sertifikat khusus gitu. Itu menarik gitu. Jadi ada disaring beberapa santri yang memang memiliki bukan hanya potensi ya, memiliki keinginan dan luar biasa ya. Itu misalnya di puisi ya, dia masuk ke sekolah deklamasi di situ.
itu diberi kurikulum, didatangkan ahli-ahli untuk mengajar, dan diwisuda oleh orang ahli sastra juga di situ. Jadi saya pernah menyimak gitu ya, pernah memantau seperti itu. Menarik gitu. Jadi ini belum ada sepertinya di sini ya. Belum ada. Jadi sekolah khusus atau semacam kursus akhirnya ya, semacam kursus atau study club ya, hanya memiliki kurikulum yang jelas. Misalnya melatih vokal, misalnya melatih emosi dan sebagainya. Jadi diperdalam betul di situ, dan ketika dia kompetensinya sudah memenuhi semua, maka dia diuji di depan publik ketika pentas itu, dan diwisuda oleh sertifikatnya. Diwisuda dan diberikan sertifikat gitu. Dan yang menguji bukan orang dalam, ada ahli-ahli yang dia datangkan seperti itu. Itu menarik gitu ya. Betul. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke. Yang terakhir Bapak. Jadi bagaimana sih cara untuk, atau mungkin tipsnya ya, bagaimana membuat santri ini bisa terus produktif dalam bersastra seperti itu? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi ya, berkait ya, ada hubungannya dengan ini kan sudah dibentuk dengan tim yang cukup bagus dan luar biasa dan produktif sekali ya. Nuris itu juga jangan bertanya lagi, Nuris sudah sangat produktif ya. Kalau ditanya bukunya berapa di Nuris, ya banyak sekali bukunya, karya-karyanya cukup banyak. Itu salah satu strategi yang sangat bagus. Dan kaitan dengan komunitas tadi dan sekolah puisi tadi itu juga salah satu caranya ya, dalam memacu santri untuk terus berkarya dan sebagainya itu. Dan mungkin perlu juga adanya penghargaan. Jadi ada reward tertentu ya, tidak harus materi ya, reward tertentu yang bisa memacu untuk lebih berkarya, untuk lebih mungkin bisa menginspirasi yang lain untuk menulis ya, seperti itu. Dan sering-sering juga mengundang tokoh-tokoh yang menarik ya, cukup banyak, dan saya kira sudah sangat banyak yang didatangkan juga ya ke sini. Dan salah satunya adalah Bapak Siswanto. Kalau saya kan tetangga, beda. Saya nggak diundang. Kalau tetangga itu ya silaturahim, mempererat persaudaraan. Itu jadi membuka itu. Dan yang terakhir terkait pertanyaan itu, bahan bacaan. Terus terang saja mungkin ya, saya tidak memastikan, belum masuk ke perpustakaannya. Saya khawatir bahan bacaannya memang kurang gitu. Novel-novelnya Ahmad Tohari ya, juga dari tokoh NU, novel karya-karyanya Gusmus, karya-karyanya Zawawi, banyak sekali ya yang berbasis pesantren, itu lahir dari pesantren yang bisa dikonsumsi oleh teman-teman di sini dan bisa diupayakan, dan itu sekarang diterbitkan ulang banyak sekali. Dan apakah bacaan lain tidak boleh Pak? Boleh, sangat-sangat boleh. Semuanya dibuka. Itu karena kita tidak tahu besok anak-anak kita ya, santri-santri kita itu ke depan menjadi apa, kita tidak tahu. Mungkin dia menjadi seorang direktur yang sukses misalnya di perusahaan tertentu, atau mungkin menjadi seorang kreator, menulis, mengarang misalnya ya. Kita tidak pernah tahu gitu. Ya mungkin harapan kita, mereka ketika menjadi sesuatu itu ada spirit pesantren yang menjadi ruh ya, menjadi ruh dalam totalitas dia berkarya, baik sebagai apapun itu ya dari saya. Mungkin yang terakhir dari saya terkait closing statement ya, terkait dengan sastra pesantren itu, dalam keilmuan sastra itu cukup luas ya, cukup banyak sekali paradigma, banyak sekali perspektif. Jadi ketika ada ini sastra pesantren misalnya, jangan langsung ucuk-ucuk ini salah, jangan juga ucuk-ucuk ini benar. Itu kita coba belajar, melihat, dibaca, dan oh iya ya seperti itu. Dan kita juga jangan terburu-buru menyalahkan. Mungkin karena sastra itu banyak sekali kategorinya. Ada yang membaginya dari aspek yang membaca, ada sastra anak jadinya, ada sastra remaja, teen lit dan sebagainya itu. Karena dia membagi atau melihat karya sastra itu berdasarkan pembacanya.
Ada yang melihatnya dari sisi bahasa, ada sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra Arab ya seperti itu. Ada yang membaginya dari berdasarkan daerah, kedaerahan, ada sastra Madura dan sebagainya ya. Dan mungkin sastra pesantren masuk ke wilayah kebudayaannya ya, jadi budaya pesantrennya yang menjadi habitusnya, menjadi kontennya, isinya yang memang berbeda, tidak ditemukan di karya sastra yang pesantren misalnya seperti itu. Silakan saja, itu peneliti, hak peneliti ya. Jadi silakan. Gitu. Dan kita sebagai santri ya, tugas kita adalah memperbanyak wawasan agar kita besok tidak mudah katanya orang Jawa, ojo ketunan ya, ojo tiba-tiba kagetan misalnya. Ya wawasan kita banyak aja membaca, ada yang berbicara seperti itu, ada yang berbicara seperti ini, dan kita juga melihat perspektif kita seperti apa. Itu ya terkait dengan bagaimana geliat sastra di pesantren khususnya di Nuris. Saya kira sudah selesai strateginya ya, perlu strategi-strategi baru nanti bisa dibicarakan itu. Salah satunya misalnya menulis tagline bahwa sastra yang kebutuhan seperti itu. Menarik sekali memang. Iya, misalnya jadi kita mencoba aja. Saya kira kita bersyukur di Jember itu dianugerahi pesantren Nuris ya, dengan segenap pengurusnya, ada Kiai Al-Mukarram yang kita cintai bersama, Kiai Muhyiddin Abdul Somad, ada Gus Robert beserta keluarganya yang begitu terbuka dan melihat pesantren itu ya semuanya kita lihat situ, semuanya kita beri ruang. Tentunya rumah utama kita adalah rumah pesantren ya. Ciri khas kita yang besar adalah ya kita sebagai santri ya, apa yang dikonsumsi ya banyak ya, kitab-kitab dan sebagainya. Akan tetapi ada rumah-rumah kecil yang diberikan, ini luar biasa. Itu luar biasa, itu suatu upaya yang luar biasa. Saya lihat, saya masuk ke Jember itu kan tahun 2003 ya, udah ketemu pesantren Nuris tahun 2003, mungkin kalian masih belum lahir ya, atau sudah lahir, masih kecil. Di sini sudah ada teater, namanya Teater Keong Mas, itu sudah senior kita udah melatih di sini, gitu, dengan keterbatasan itu. Belum ada gedung-gedung seperti ini di Nuris sudah melatih teater, hanya satu gedung kalau tidak salah ya, itu luar biasa itu udah dibuka ya, padahal teater itu masih perdebatan waktu itu, masih bukan hanya tabu, perdebatan ini bisa masuk atau enggak di pesantren itu. Di sini sudah didirikan Teater Keong Mas, saya tidak tahu di sini masih ada atau tidak ya teater itu. Ya memang ya sebuah upaya, sebuah kerja itu naik turun. Ada kadang mungkin sekarang naik, besok surut, itu biasa. Yang penting ada sebuah upaya, ada hal yang dilakukan terlebih dahulu. Itu, dan saya terakhir terima kasih kepada Pondok Pesantren Nuris dan Kiai dan para Gus dan keluarga besar Pesantren Nuris yang luar biasa sudah membuat narasi sejarah tentang Jember, yang bahwa Jember itu banyak hal ya. Salah satunya Pesantren Nuris, bahwa kita menjadi sesuatu yang besar juga karena ada nama Nuris ya. Itu luar biasa khususnya dalam perkembangan sastra di pesantren itu. Ya ada juga pesantren-pesantren yang lain dan di sekitar Jember juga banyak, hanya bedanya di skalanya, kita lebih besar, skala upayanya lebih besar. Bukan menafikan yang lain, ada, cuma skalanya berbeda. Salah satu misalnya kita mengukur secara kuantitatif saja yang paling mudah, misalnya banyaknya produksi buku-buku sastra, karya-karyanya teman-teman misalnya seperti itu. Selamat untuk Nuris, selalu jaya dan selalu dilestarikan hal-hal yang baik dan dikembangkan tentunya ya. Jangan pernah berpuas diri ya. Terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dari wawancara kita kali ini, begitu ya, sobat santri. Jadi terima kasih untuk Bapak Sis yang digarisbawahi lagi ya Bapak, bahwa karya sastra adalah kebutuhan. Begitu. Semoga bukan pilihan, dan semoga hal ini bisa direalisasikan khususnya di SMA Nuris Jember, sehingga nanti kawan-kawan sobat santri bisa menjadi santri-santri yang produktif, utamanya dalam karya sastra. Terima kasih
kami dari podcast Maris TV mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.